Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1687. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan yang lainnya sangat iri. Tentu saja Qin Chen juga bertemu dengan Zhao Lingshan, Ji Sun, Wei Shiqing, Qin Tinting, Ao Qingling, Li Wanse di Papilun Candi. Dihadapkan dengan begitu banyak wanita cantik, Qin Chen tidak tahu harus berkata apa. Setelah tinggal di Papilun Candi selama beberapa hari, Qin Chen mengabdikan dirinya pada tugas penting untuk memulihkan surga. Karena selanjutnya Qin Chen akan segera pergi ke dunia bawah. Dan sebelum pergi ke dunia bawah, hal terpenting bagi Qin Chen adalah memulihkan surga sebanyak mungkin. Dan Xiao Supreme juga yang lainnya juga membantu Qin Chen dalam memperbaiki surga. 3 bulan kemudian, boom. Pada suatu hari, seluruh surga tiba-tiba bergetar, sehingga makhluk-makhluk di surga mengangkat kepala mereka karena terkejut dan melihat cahaya ilahi yang perkasa mekar di atas langit yang tak terbatas, disertai dengan pemaksaan yang mengerikan menyapu dengan liar. Bunga-bunga berwarna-warni jatuh di seluruh langit. Itu jatuh dari langit dan seluruh surga tiba-tiba melonjak dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Itu berkembang pesat dan penuh dengan napas yang kuat. Dalam kegelapan, semua orang merasa bahwa penindasan pada mereka telah menghilang. Dan perasaan yang tampaknya dapat tumbuh tanpa batas menggetarkan hati semua ahli yang kuat. Terutama mereka yang berada di level supreme puncak seperti Ji Ruyu. Di masa lalu mereka harus berhati-hati di surga. Tidak berani melepaskan kekuatan mereka terlalu banyak karena takut akan menyebabkan kerusakan pada surga. Tetapi pada saat ini, semua orang merasa bahwa penindasan mereka oleh Dao Surga telah menghilang. Selama mereka bersedia, maka Anda dapat melepaskan napas Anda di surga sebanyak yang Anda inginkan, dan bahkan merasa bahwa Anda dapat melangkah lebih jauh. Saat ini di atas langit, Qin Chen menatap benua yang luas, yang mekar dengan napas yang sangat kuat di bawah. Qin Chen tersenyum di wajahnya. Selama 3 bulan ini, Qin Chen telah memperbaiki surga sepanjang waktu, dan akhirnya memperbaiki sebagian besar kerusakan di surga. Dan beberapa kerusakan yang sangat besar dengan tingkat kultivasinya saat ini tidak dapat memperbaiki sepenuhnya dan hanya dapat memperbaiki beberapa. Namun setidaknya surga hari ini cukup bagi siapapun untuk menerobos ke ranah yang mereka inginkan dan bahkan samar-samar memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi tingkat transenden. Dan hubungan antara dunia surga dan alam akhirnya dipulihkan lagi. Qin Chen, surga akhirnya hampir dipulihkan, kata Xiao Supreme. Dia muncul di sebelah Qin Chen dan berkata dengan penuh emosi. Melihat surga yang bergemuruh di bawah dan alam myriad realm yang terhubung kembali. Ini adalah sesuatu yang gagal dirinya lakukan setelah menghabiskan jutaan tahun. Dan sekarang Qin Chen akhirnya melakukannya. Ada kehilangan, tetapi lebih banyak kegembiraan. Senior Xiao Supreme, surga dan alam semesta awal akan diserahkan kepadamu terlebih dulu, kata Qin Chen. Dia menatap Xiao Supreme dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu wajah Xiao Supreme sedikit berubah. Apakah kamu akan pergi ke dunia bawah secepat ini? Qin Chen pun mengangguk. Jika dunia surga dipulihkan, tidak ada yang bisa dilakukan di alam semesta awal untuk saat ini. Aku harus pergi ke dunia bawah sesegera mungkin untuk menyembuhkan Chen Sisi. Jika tidak, aku khawatir itu akan menunda waktu. Qin Chen tidak menyembunyikan apapun dari Xiao Supreme. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, selama aku ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa kepada surga dan alam semesta asli. Kecuali aku mati, kata Xiao Supreme. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi itu kamu, dunia bawah sedang dalam krisis. Kamu harus berhati-hati. Mendengar itu Qin Chen mengangguk.
Aku akan melakukannya. Selain itu, aku akan membiarkan leluhur Tuoba membantumu di sini. Tempat ini dapat terhubung langsung ke benua gelap. Kamu dapat membiarkan ahli teratas dari alam semesta asli memasuki lautan kosmik melalui benua gelap. Di 10 selatan, berpengalaman di domain kosmik langsung mencapai terobosan dan pertumbuhan. Ya baik, serahkan semua ini kepadaku. Tetapi leluhur Tuoba dulunya adalah ahli teratas transenden rangkap 3. Sangat berbahaya bagimu untuk pergi ke dunia bawah. Mengapa tidak membiarkannya mengikutimu? Kata Xiao Supreme. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Tanah dunia bawah sangat aneh. Bukan berarti semakin banyak orang pergi, maka semakin baik. Terlebih lagi aku memiliki Kaisar Senior Yao Ming dan juga leluhur 10.000 tulang yang mengikutiku. Aku telah memiliki cukup personel. Sebaliknya, alam semesta awal sangat penting. Tidak mungkin tidak ada ahli kuat yang menjaga. Mendengar itu, Xiao Supreme meragu-ragu sejenak, namun kemudian dia menghela napas. Baiklah, kalau begitu, berhati-hatilah. Qin Chen tersenyum. Baik, jangan khawatir, senior, aku sudah mati sekali terakhir kali dunia bawah, tidak akan menerimaku lagi. Kali ini juga pasti akan sama, kata Qin Chen. Dia tertawa. Setelah itu, Qin Chen tinggal di surga selama 3 hari lagi. Dan setelah menjelaskan semuanya, Qin Chen kembali ke jalan dari dunia iblis ke dunia bawah. Di sampingnya, Wangu Mingju atau 10.000 tulang berdiri dengan hormat, dan di belakang Qin Chen ada banyak pria kuat seperti Xiao Supreme. Semuanya menatap Qin Chen. Semuanya, jangan khawatir, aku sedang dalam perjalanan. Aku akan kembali secepatnya, kata Qin Chen. Dia tersenyum tipis. Dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Boom, napas mengerikan dari dunia bawah melonjak keluar. Dalam sekejap, pusaran gelap mulai muncul di kehampaan di depan. Di pusaran itu, napas kematian yang mencengangkan meresap, mengarah ke kedalaman kehampaan yang tak diketahui. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, Chen Sisi dan yang lainnya dengan cepat memasuki dunia di pagoda Guyu dan lalu menghilang. Lintasan kematian di sini tidak stabil. Chen Sisi dan yang lainnya tidak pernah mengendalikan kekuatan kematian seperti Qin Chen. Jadi tinggal di menara kuno akan membuat Qin Chen merasa lebih tenang. Semuanya selamat tinggal, kata Qin Chen. Dia tersenyum kepada orang-orang di belakangnya. Dan saat berikutnya Qin Chen melangkah ke pusaran kematian yang tak berujung. Qin Chen, di belakang mereka Murong Bingyun dan yang lainnya bergumam, sudut mata mereka basah. Boom, napas kematian yang mengerikan melonjak menelan Qin Chen dalam sekejap sebelum kemudian seluruh sosok Qin Chen menghilang sepenuhnya. Di lorong dunia bawah, di saat Qin Chen melangkah ke pusaran, napas kematian yang mengerikan menyerbu masuk. Napas kematian ini membawa kekuatan pembusukan yang mendebarkan. Di dalam napas kematian ini, Qin Chen langsung berubah menjadi roh yang mati. Apakah lorong ini menuju ke dunia bawah? Kata Qin Chen. Dia berjalan di lorong. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan bayangan yang tak terlihat. Qin Chen terbang dengan cepat dan kekuatan ruang melewati tubuhnya, membentuk penghalang kematian. Qin Chen dapat merasakan bahwa penghalang ini sangat tidak stabil, jauh lebih tidak stabil daripada lorong ruangnya dari benua gelap ke alam semesta asli, dan itu terus-menerus bergetar seolah-olah akan hancur kapan saja. Hahaha, dunia bawah. Setelah bertahun-tahun, kaisar ini akhirnya kembali lagi ke dunia bawah, kata Kaisar Yao Ming. Di samping Qin Chen, Kaisar Yao Ming begitu bersemangat sehingga tubuhnya gemetar. Sudah ratusan juta tahun sejak dia meninggalkan dunia bawah, ketika dia secara tidak sengaja meninggal di lautan kosmik. Pada saat ini bisa kembali lagi ke dunia bawah itu sama saja dengan mengembalikan usia tuanya dan mengembalikan jiwanya ke kampung halamannya. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya sangat bersemangat? Pada saat ini jalan menuju dunia bawah terus bergetar dan ujung-ujung untaiannya putus dan sangat rapuh. Apakah saluran ruang angkasa dunia bawah selalu seperti ini? Tanya Qin Chen sambil mengerutkan kening. Kaisar Yao Ming menjelaskan, ya selalu seperti ini, karena dunia bawah dan laut kosmik adalah dua alam yang sama sekali berbeda. Sangat sulit untuk membuka saluran ruang angkasa di antara keduanya, dan itu perlu dihubungkan oleh kekuatan kedua alam. Oleh karena itu, lautan semesta sulit bagi orang untuk memasuki dunia bawah, dan juga sulit bagi orang dunia bawah untuk memasuki lautan kosmik.
Sebaliknya, sungguh mengejutkan bahwa alam semesta awal Anda dapat membuka jalan seperti itu yang langsung menuju ke dunia bawah, kata Kaisar Yao Ming. Mendengar itu, Qin Chen mengangguk, menatap ke depan dengan serius dan bertanya, setelah kita tiba di dunia bawah, bagaimana kita bisa sampai ke lautan bencana abadi? Di satu sisi itu adalah Gunung Guiming, dan Gunung Guiming ini terletak di wilayah Kaisar Necromancer di bawah komando Permaisuri Ming Yue. Setelah tiba di wilayah Permaisuri Ming Yue, jarak ke lautan abadi itu seharusnya tidak terlalu jauh. Dan kedua, karena Kaisar mayat hidup berada di bawah komando Permaisuri Ming Yue, dia secara alami memiliki pemahaman tertentu tentang inti Permaisuri Ming Yue. Yongji Nihai, selama kita melewatinya, kita pasti bisa mengetahui informasi tentang Yongji Nihai itu, kata Kaisar Yao Ming. Dia berkata dengan suara yang dalam. Namun perlu dicatat bahwa aku telah meninggalkan dunia bawah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aku tidak tahu perubahan apa yang telah terjadi di dunia bawah hari ini. Jadi setelah masuk, kita harus tetap berhati-hati, kata Kaisar Yao Ming. Kaisar mayat hidup. Qin Chen mengangguk. Qin Chen telah berurusan dengan orang ini sebelumnya, tetapi dirinya tidak menyangka bahwa dia akan berada di bawah komando Ibu Chen Sisi, yaitu Permaisuri Ming Yue. Setelah memasuki dunia bawah, dia akan segera bertemu orang ini. Bagaimanapun dunia bawah sangatlah luas, jadi Qin Chen tentu saja tidak bisa berlarian seperti ayam tanpa kepala, dan Qin Chen harus merencanakan setiap tindakannya. Dan ketika Qin Chen terbang cepat di lorong itu, di dunia bawah, ini adalah dunia sangat aneh dan juga luas. Dunia ini benar-benar gelap seperti malam abadi dan tidak ada cahaya yang terlihat di sini. Di dunia yang tak berujung seperti malam ini, terlihat sesosok kuno duduk bersila. Di atas kepalanya ada sungai hitam yang luas. Sungai yang panjang itu perkasa melintasi seluruh kehampaan, menutupi segalanya. Sungai gelap yang luas ini persis seperti sungai roh-roh mati yang terkenal di dunia bawah. Dikabarkan bahwa setelah semua makhluk di lautan kosmik jatuh, maka jiwa mereka akan memasuki reinkarnasi dan menjadi bagian dari sungai roh-roh mayat hidup ini. Setelah diputar balikan di sungai roh-roh mayat hidup, beberapa dari mereka akan menghilangkan tanda-tanda kesadaran dan memasuki dunia bawah, lalu melewati masa reinkarnasi untuk dilahirkan kembali dan menjadi makhluk yang baru. Dan ada juga beberapa mayat hidup yang telah kehilangan sifat aslinya dan secara bertahap akan berubah menjadi makhluk dunia bawah. Bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, sungai roh orang mati itu adalah sungai induk dunia bawah. Pada saat ini sosok hitam pekat yang tak berujung bangkit dengan aura yang menakutkan, yang menekan zaman dan pelan-pelan menyusup ke sungai roh mayat hidup seolah-olah merasakan sesuatu. Tiba-tiba sungai roh orang mati di atas kepala Su Ying mulai bergelombang perlahan. Bayangan hitam itu tiba-tiba membuka matanya. Berdentum, cahaya hitam tak berujung melintasi kehampaan, dan wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sungai roh yang mati. Wajah-wajah ini semuanya berteriak tanpa suara dengan berbagai ekspresi ketakutan di wajah mereka, membuat yang melihatnya merasakan mati rasa. Dan sosok hantu hitam pekat ini menutup telinga tetapi menatap sungai roh orang mati dengan kaget. Ada perubahan di sungai roh orang mati. Apa yang terjadi? Kata sosok hantu itu. Dia tiba-tiba berdiri dengan tatapan yang serius. Sebuah bola hitam tiba-tiba muncul di tangannya dan boom, aura tak kasat mata tiba-tiba merasuki bola hitam tersebut. Di dalam bola hitam itu garis-garis hitam samar mengalir, menyebar ke segala arah. Garis-garis hitam itu terus memancarkan cahaya samar-samar seolah-olah menyampaikan semacam informasi. Tidak ada sesuatu yang memasuki dunia bawahku. Samar-samar menyebabkan beberapa perubahan pada dunia bawahku. Tapi apa itu? Sosok hantu yang merupakan pria gelap dan kuat ini tiba-tiba berdiri dengan tatapan ngeri di matanya. Wush, dengan kilatan sosoknya dirinya tiba-tiba menghilang di bawah sungai roh yang panjang ini. Saat berikutnya, sosok hitam pekat ini muncul di atas dunia bawah yang luas. Dia menutup matanya dan sebuah rune hitam pekat muncul di antara alisnya. Boom! Aura mengerikan menyapu liar dari tubuh sosok hitam pekat ini dan langsung menyapu ke segala arah di dunia bawah. Dalam sekejap itu memenuhi ratusan juta mil langit dan bumi.
Dalam persepsinya, benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas dunia bawah. Benang-benang ini berhubungan dengan arah-arah yang berbeda dan tampaknya merasakan sesuatu. Dan tiba-tiba salah satu benang bergetar hebat. Itu arah Tianming. Biarkan kaisar ini melihat siapa yang ingin masuk ke dunia bawahku. Kata sosok itu, pupil mata sosok hitam pekat itu mengecil dan segera berteriak. Dia tiba-tiba menepuk telapak tangannya ke arah benang sutra hitam dan bergetar. Boom! Sebuah telapak tangan besar lolos ke dalam kekosongan dunia bawah yang luas dalam sekejap. Itu menghilang, lalu menampar dengan panik ke arah ujung dunia bawah yang tak berujung. Di lorong dunia bawah, sosok Qin Chen terbang, dan di depannya, di ujung lorong yang jauh, Qin Chen samar-samar bisa melihat pintu keluar pusaran. Dan dari pintu keluar pusaran itu, napas mayat hidup yang kuat datang. Apakah itu dunia bawah? Kata Qin Chen, matanya terpaku. Kaisar Agung Yaoming juga menunjukkan keterkejutan. Namun di saat keterkejutannya muncul di wajahnya, tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Hati-hati, kata Kaisar Yaoming. Suara kaget dan marah tiba-tiba keluar dari mulut Kaisar Yaoming. Boom! Di saat suara Kaisar Yaoming jatuh, lorong di depan Qin Chen pun hancur. Dalam jangkauan mata telanjang dapat dilihat telapak tangan hitam besar berisi napas kematian yang tak berujung, menghancurkan kehampaan dan menampar ke arah Qin Chen dengan keras dari lorong tersebut. Tangan besar ini tiba-tiba muncul di atas kepala Qin Chen dengan napas kematian yang beredar memenuhi telapak tangan itu. Duar, suasana di sekitar mendidih. Di telapak tangan itu garis-garis rune yang berdebar-debar mekar. Masing-masing seperti parit yang mampu memotong semua yang ada di dunia dan memusnahkan satu wilayah. Tangan besar itu jatuh lalu meledak. Seluruh lorong terfragmentasi dan ruang di sekitarnya pun runtuh. Menghadapi kekuatan dan aura seperti itu, pada saat ini tubuh dan jiwa Qin Chen memiliki perasaan samar bahwa mereka akan runtuh di tempat. Tidak baik, ekspresi Qin Chen berubah drastis. Aku belum memasuki dunia bawah, siapa yang melakukannya? Selain itu, dalam kekuatan seperti ini, Qin Chen merasakan kekuatan yang mengerikan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Dan Qin Chen hanya merasakan kekuatan semacam ini pada Kaisar Yaoming dan Kaisar kuno sebelumnya. Itu merupakan ahli teratas tingkat Kaisar Agung. Qin Chen menjadi ketakutan sekaligus marah. Ini jelas merupakan ahli teratas tingkat Kaisar yang agung. Siapa itu? Awalnya Qin Chen mengira serangan ini mungkin karena Kaisar mayat hidup melihat lorong yang dibuka oleh leluhur iblis abis dan menyergap di luar terlebih dahulu. Tetapi sekarang tebakan Qin Chen pasti salah. Karena Kaisar mayat hidup dikabarkan hanya berada di puncak dari transendensi tingkat 3. Hanya saja Qin Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal ini karena saat ini sedikit keganasan tiba-tiba muncul di matanya. Bagaimana dengan ahli teratas tingkat Kaisar? Tidak semudah itu untuk membunuhku. Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba menghentakkan kakinya dan duar. Aula 10 kesengsaraan muncul di depannya dalam sekejap.